Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa imamina wa maulana Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati para habaib, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Farid bin Muhammad Al-Mutahhar, para kiai, para masyayikh, wabil khusus keluarga almarhum Romo Kiai Muhammad Mukmin. Annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yatawashshah birrahmah wal maghfirah wa yaskinuhul jannah. Al-Fatihah. Amin. Dari pejabat, wabil khusus Bapak Lurah, dari Banser, dari Ansor, dan dari pengurus NU yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kumpul dalam rangka haflah Maulidur Rasul dan haul Romo Kiai Muhammad Mukmin. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kita semuanya, mengangkat derajat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sangat tepat di bulan Sya'ban ini, di bulan ruah ini, kita perbanyak maulid, kita perbanyak sholawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Sya'ban niki bulane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, syahrul Rajab, Rajab syahrullah. Rajab niku bulan ni Gusti Allah. Wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu bulanku. Wa Ramadan syahru ummati. Kalau bulan Ramadan itu bulan umatku. Makanya kalau kita di bulan Rajab diperintahkan, dianjurkan memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan kita diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak salat tarawih, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Tapi kalau di bulan Sya'ban kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salat kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih perlu proses, masih perlu tahapan. Khusyuk atau tidak, ikhlas atau tidak, mengerti maknanya atau tidak, masih perlu proses. Zakat kita belum tentu
100% diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah pakai kursi. Belum tentu. Zakat kita, siam kita, puasa Ramadan, haji, umrah, ibadah-ibadah yang lain, belum tentu semua ibadah kita diterima ditampa Gusti Allah Subhanahu wa taala, dereng mesti. Belum tentu. Tapi enten setunggal ibadah, setunggal amalan, mung niki mawon, cuma ini aja. Nah, ibadah niki, amalan niki pasti ditampa Gusti Allah, pasti tembus langit, pasti langsung diterima Allah tanpa proses, tanpa tahapan. Ya niku napa? Sholawat. Datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung tanpa proses langsung diterima Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah memerintahkan sholat, tapi Gusti Allah mboten nate sholat. Gusti Allah perintah zakat, perintah siam, puasa Ramadan, perintah haji, perintah umrah, perintah sedekah dan seterusnya. Tapi Gusti Allah dereng nate melaksanakan, mengamalkan ibadah-ibadah sing diperintahke niku wau. Tapi enten setunggal ibadah mung niki mawon. Yang mana amalan ini Gusti Allah bukan hanya memerintahkan, tapi Gusti Allah nggih praktek. Gusti Allah nggih ngamalke, malah Gusti Allah disiki. Gusti Allah mendahului. Ya niku napa? Sholawat. Datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat perintah sholawat itu turunnya di bulan Sya'ban, di bulan Ruah ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ayat niku ayat perintah sholawat itu turunnya di bulan Sya'ban, bulan Ruah niki. Innallaha, sesungguhnya Allah. Allah mendahului. Pertama kali yang praktek sholawat Gusti Allah. Pertama kali yang mengamalkan sholawat Gusti Allah. Padahal Gusti Allah itu huwal awwalu wal akhir. Gusti Allah itu tidak ada awalnya. Kapan awalnya Gusti Allah? Nggih mboten wonten. Kapan akhirnya Gusti Allah? Nggih mboten wonten. Gusti Allah tanpa awal, tanpa diawali, dan Gusti Allah tanpa akhir. Benten kalih kula lan panjenengan. Kula lan panjenengan enten awale, enten akhire. Gusti Allah niku qadim, maha dahulu, enggak ada awalnya. Nah, terus kapan Gusti Allah sholawat datang Kanjeng Nabi? Nggih mboten enten awale. Berarti Gusti Allah sholawat datang Kanjeng Nabi niki mulai kapan? Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa malaikatahu, baru setelah Gusti Allah sholawat, baru para malaikat sholawat. Yusalluna 'alan nabi. Gusti Allah dawe teksnya yusalluna, bukan shollau. Nek Gusti Allah teksnya misal shollau, innallaha wa malaikatahu shollau, maka shollau niki teng dalam ilmu nahwu niku fi'il madhi. Fi'il madhi niki mamadho, sudah, telah berlalu, wis, sampun. Berarti Gusti Allah kalau misalnya berfirman shollau, berarti Gusti Allah ampun, enggak sholawat lagi, sampun. Sampun riyen, pun dangu sholawatnya pun riyen, sudah lama. Enggak pernah sholawat lagi. Tapi Gusti Allah teksnya dalam ayat ini Gusti Allah enggak pakai shollau. Gusti Allah damel yusalluna. Yusalluna niku teng dalam ilmu nahwu niku fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' niki teng dalam ilmu nahwu maknanya litajaddud. Litajaddud niku napa? Terus menerus, ra ono mandeke. Selalu, setiap saat. Berarti Gusti Allah enggak pernah berhenti, enggak pernah stop
selalu tiap saat sholawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah Gusti Allah praktek dan mendahului disi, baru perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Baru kita kulolan panjenengan diperintahkan untuk sholawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah menyayangi sesuatu atau seseorang melebihi sayangnya, cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dijadikan sholawat itu ibadah yang luar biasa, amalan sing dahsyat. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Bahkan Gusti Allah itu juga cemburu kepada Nabi Muhammad. Gusti Allah itu cemburu kepada Nabi Muhammad seperti suami cemburu kepada istri, seperti istri cemburu kepada suami. Ibu-ibu niku, para istri niku, sesolihah apapun, nggih, itu pasti kalau suaminya nikah lagi pasti cemburu. Solehai model apa pasti tetap cemburu, tetap ada perasaan. Nggih Bu, nggih, nah, pasti. Nah, Gusti Allah sama, Gusti Allah terhadap kanjeng Nabi niku nggih ngoten, gak mau Allah ini diduakan sama Nabi Muhammad, dan Allah gak mau boten purun menduakan Nabi Muhammad, boten purun. Shallu ala Nabi. Makanya kanjeng Nabi niku yatim piatu, kanjeng Nabi niku yatim piatu. Nah, para malaikat niki do bingung, heran. Duh, ya Allah, Engkau bilang bahwa Nabi Muhammad paling Engkau cintai, paling Engkau sayang, paling jenengan tresnani. Tapi kenapa kok Engkau ciptakan Nabi Muhammad yatim piatu, lah malah mesake to? Katanya paling disayang, paling dicintai, kok malah yatim piatu? Dijawab oleh Gusti Allah, ya malaikati, para malaikatku, justru aku ndadekke Nabi Muhammad yatim piatu itu gara-gara justru saking sayangnya, dari sayangnya aku sama Muhammad, dari cintanya aku sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya tak dadekke yatim piatu. Karena nek Nabi Muhammad gadah bapak, gadah ibu, kalau butuh apa-apa pasti Pak, kalau butuh apa-apa pasti kok marane ini Bu, pasti minta sama bapaknya, pasti minta sama ibunya. Aku cemburu, moh aku nggak mau Muhammad minta selain kepada aku. Makanya bapak ibu tak jupuk sih, tak pundut sih. Sallallahu alaihi Nabi. Saking cemburunya Allah sampai bapak ibunya Nabi Muhammad meninggal di sini. Nabi Muhammad yatim piatu. Saking cemburunya Gusti Allah kepada Nabi Muhammad, mengangkat suara rodok banter sithik, suaranya di atas suara Nabi Muhammad. Gusti Allah ngamuk. Saat ada para sahabat yang mengangkat suara, misalnya suaranya kanjeng Nabi ngeten, misal sahabat misalnya niku langsung Gusti Allah menurunkan wahyu dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kalian mengangkat suara kalian di depan nabiku sallallahu alaihi nabi. Ngamuk Gusti Allah, ngangkat suara tok lagi. Gusti Allah cemburu, enggak boleh. Suaranya harus lebih rendah dari Nabi Muhammad. Kudu tawadhu, harus rendah diri walaupun dalam bab suara. Dalam bab manggil, wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Manggil, nyeluk, jangkar. Wah, Gusti Allah ngamuknya luar biasa.
Kalau kita manggil Nabi Muhammad kayak manggil teman kita tonggone awake dhewe, mat Muhammad. Itu Allah Subhanahu wa taala marah. Allah menyatakan antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hati-hati mengangkat suara di atas suara Nabi Muhammad, memanggil Nabi Muhammad dengan namanya saja, enggak dengan julukannya, maka amalnya mulai balik entek kabeh, entek sih. Dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi nabi. Makanya kula heran sama orang-orang yang sholawat niku ngeten, Allahumma sholli ala Muhammad, mboten damel Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa ta abote to Sayyidina? Sayyidina enggak ngentekke anu to, itu to. Enggak ngabiskan ludah to. Enggak membuat mulut kita capek, lelah, enggak, cuma ngambah Sayyidina we kok wegah. Padahal kalau manggil kepala sekolah misal, atau Pak Yai, atau Habib, atau Bapak Dewi, Ibu Dewi, misal namanya saja. Bapak Ai misalnya jenengi Slamet, misalnya anaknya nyeluk Bapak Ai Met. Kinten-kinten pripun niku? Sopan mboten? Mboten. Manggil Pak Yainya, Pak Yai sinten misalnya, Pak Yai Nafik misalnya, Fik misalnya, mboten sopan. Manggil Habib misalnya, manggil saya misalnya, mat, sopan mboten? Mboten. Ini sekelas manusia biasa aja gak sopan, saru, gak, itu sudah menyalahi tata krama. Lah apalagi ini kekasih Allah, kecintaan Allah, manusia terpilih, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok manggilnya kok Muhammad? Harusnya pakai Sayyidina. Lho Gusti Allah niku mboten nate lho goleki teng dalam Al-Qur'an sampai kiamat, sampai mati rak bakal nemu Gusti Allah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya saja, enggak tahu, enggak pernah, mboten nate. Ya Muhammad, ya Ahmad, ora ono, enggak ada. Pasti kalau Allah manggil Nabi Muhammad pasti dengan julukannya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya. Shallallahu alaihi nabi. Yasin, Taha, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Pasti nggak ada ya Muhammad, ya Ahmad, Rano. Tapi kalau manggil nabi yang lain, Yusuf ya Yusuf, Adam ya Adam, siapa mulai? Sulaiman ya Sulaiman, Musa ya Musa. Kalau nabi yang lain Allah panggil namanya saja, tapi khusus wabil akhos Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boten nate Gusti Allah manggil Muhammad atau Ahmad, gak pernah. Pasti dengan julukannya, pasti dengan jabatannya. Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi nabi. Bahkan dalam bab mukjizat, Gusti Allah gak pernah memberikan mukjizat kepada para nabi, para rasul, kecuali Nabi Muhammad kudu kumanan. Pokoknya para nabi, para rasul punya mukjizat, Nabi Muhammad harus punya, kudu duwe. Tapi sebaliknya, nek Kanjeng Nabi sing gadah mukjizat, maka itu istimewa. Sanese mboten diparingi Gusti Allah. Lainnya nggak dikasih sama Allah. Tak baleni. Kalau para nabi, para rasul diberi mukjizat sama Allah, Nabi Muhammad kudu duwe, harus punya, kudu dibagi, harus punya. Tapi sebaliknya, kalau Allah memberi mukjizat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Nabi, maka yang lain nggak boleh ada yang punya, cuma khusus untuk Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu tentarane macam-macam. Ada dari manusia, ada tentaranya jin, ada tentaranya binatang, ada tentaranya iblis, setan. Itu tentaranya Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Muhammad diparingin apa?
Kalau setan jadi tentaranya Nabi Sulaiman, tapi kalau Nabi Muhammad setan angkat tangan, setan nyerah, setan boten wantun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda setan yang menyerah sama setan diperbudak, beda. Kalau Nabi Sulaiman cuma memperbudak setan, tapi kalau Nabi Muhammad setannya menyerah. Sallallahu alaihi Nabi. Nabi Muhammad saat perang Badar itu tentaranya beliau hanya sedikit, pasukannya cuma 313, lawane musuhnya ribuan, banyak, lebih 3 kali lipat atau lebih daripada itu. Siapa tentara Nabi Muhammad? Kok jin, kok manusia, kok iblis, kok binatang? Allah turunkan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat dados tentarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hebat Nabi Sulaiman apa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi nabi, sallallahu alaihi nabi. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa niku gadah tongkat. Tongkatnya itu bisa untuk membelah lautan. Saat Nabi Musa dikejar Fir'aun dan tentaranya, Nabi Musa diperintah Allah untuk membelah lautan dengan tongkatnya. Niku lautan segorone niku belah menjadi 12 gang. 12 gang. Karena Nabi Musa membawa tentara, membawa pasukan 12 suku. Tiap suku melewati gang-gang lautan niku. Saat Nabi Musa sudah sampai pantai, Fir'aun di tengah-tengah, maka dikembalikan oleh Allah lautnya menjadi lautan lagi, gang-gang entek kabeh. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndak kelas, ora kelasnya belah lautan. Kelasnya Kanjeng Nabi Muhammad membelah rembulan. Sallallahu alaihi Nabi. Nabi Muhammad pernah membelah bulan menjadi 2. Satu di tangan kanan beliau, satu di tangan kiri beliau. Maka hebat membelah laut atau membelah bulan. Bulan apa laut? Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Nabi Musa niku nate tongkatnya dipukulkan, ditutukke ke batu. Batunya itu fanfajarat min husnata asyrata aina, keluar mata air 12 dari situ, dari batu yang dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam. Nek Nabi Muhammad ndak kelas nggawe tongkat, Nabi Muhammad ndak kelas pakai batu. Nabi Muhammad saat beliau bersama para sahabat kelaparan, kehausan, nggak ada air untuk wudhu, dari jari jemari beliau drijine Kanjeng Nabi niku medal toyo keluar air. Maka hebat air keluar dari jari atau air keluar dari batu? Jari atau batu? Sallallahu alaihi Nabi. Lebih hebat, pasti Nabi Muhammad diberi yang lebih hebat. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa niku saged menyembuhkan orang buta. Yang sing buta, orang yang buta disembuhkan Nabi Isa menjadi melihat kembali, bisa. Mukjizat Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad kelasnya bukan cuma menyembuhkan orang buta. Ada satu sahabat pulang dari jihad, meripate nyun sewu ucul, matanya lepas, bukan buta lagi, ucul wisan. Saat matanya lepas datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman rin mboten enten UGD, zaman rin mboten enten rumah sakit, ambulan mboten enten, spesialis, dokter bedah mboten enten. Rujukannya semuanya ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
datang ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sakit, tolong sembuhkan ini, mata saya lepas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengobati mata yang lepas itu diludahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kula lan panjenengan ngidoni ya malah infeksi. Nggih. Niki Kanjeng Nabi, ludahnya barokah. Diludahi oleh Nabi Muhammad, dikembalikan niku Masya Allah, matanya mripate niku terang. Kembali seperti semula, bahkan lebih sempurna. Subhanallah, sahabat niku sing mripate nate ucul niku itu umurnya panjang. Saat dia sudah tua niku sing setunggal sing mboten nate ucul niku mun katarak, pun minus, pun plus, pun silinder, pun macam-macam. Tapi sing nate ucul niku sing diobati Kanjeng Nabi niku tetap terang. Nggih maos Al-Qur'an buat ibadah, buat melihat masih terang sampai dia ini berandai-andai coba biyen ucul kabeh. Sallallahu ala Nabi. Sallallahu ala Nabi. Hebat pundi menyembuhkan buta atau menyembuhkan meripat sing ucul? Sing ucul to ya. Sallallahu ala Nabi. Nabi Isa niku punya mukjizat yuhyil mauta, menghidupkan orang mati. Nek Nabi Muhammad ndak kelas cuma menghidupkan orang mati, nggak kelas. Nabi Muhammad menghidupkan benda mati. Nek menungso kan sik tahu urip ya. Kalau manusia pernah hidup, mati, hidup lagi. Tapi nek Kanjeng Nabi menghidupkan benda mati yang belum pernah hidup menjadi hidup. Sallallahu alaihi Nabi. Kanjeng Nabi ini nek melampah itu bebatuan semuanya mengucapkan Assalamu alaika ya Rasulullah. Itu para sahabat kedengeran batu, padahal batu itu benda mati, nggak bisa ngomong, tapi bisa mengeluarkan suara karena mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatan pundi menghidupkan orang mati atau benda mati? Benda mati. Nabi Muhammad niku nek melampah pepohonan itu merunduk, rukuk. Napa? Menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad niku nate ditantang kali Ikrimah. Ikrimah niki putrane Abu Jahal. Tapi Ikrimah bakalnya masuk Islam. Niki sakderenge mlebet Islam. Ikrimah niki nantang, apa ya to kowe iki nabi? Apa ya to awakmu ki nabi? Coba buktikan kepada saya. Kamu mau bukti apa? Nah niki kebetulan di sungai. Di balik sungai, di seberang sungai ada batu yang besar. Ikrimah niki ngomong, batu itu kamu panggil ke sini tapi melewati sungai. Ora kelem. Iso ora? Batunya dipanggil, jalan di atas sungai, datang ke depan kita ini, ke depan kamu ini, bisa atau tidak? Akhirnya betul. Nabi Muhammad manggil, Rene, sini. Batu yang besar itu dipanggil Nabi Muhammad SAW, datang melewati sungai ora kelem, ngambang di sungai tadi itu. Padahal Nabi Isa itu punya mukjizat bisa jalan di atas air. Hebat pundi manusia jalan di atas air atau batu besar jalan di atas air? Yo batu. Berarti hebat pundi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi. Lah niku watu niku sing ageng niku melewati sungai tadi sampai di hadapan. Niku Ikrimah mung domblong, bingung, kok iso ya? Kok sakit ya? Coba kon balik meneh. Suruh kembali lagi batunya. Kon balik meneh. Kembali lagi kamu ke tempat semula. Engko ya nyebrang meneh. Yang ngelewati lagi ora kelem. Seperti kapal yang mengambang begitu, kembali lagi ke tempat asalnya. Ini mukjizat agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud niku gadah mukjizat
Wesi niku besi bisa gampang lunak di hadapan Nabi Daud alaihissalam. Makanya Nabi Daud niku nyambut damel tukang besi. Kayak saiki tukang las ngoten. Nggih, buat pedang, buat baju besi. Niku nyambut damele pekerjaannya Nabi Daud alaihissalam. Nek Kanjeng Nabi Muhammad niku gembala kambing, berdagang, niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek Nabi Idris niku penjahit konveksi Nabi Idris. Nggih. Para nabi niku macam-macam. Nek Nabi Nuh tukang kayu. Nggih, mebel-mebel ngoten niku. Nggih, ndamel perahu niku Nabi Nuh alaihissalam. Pekerjaan para nabi niku nggih nyambut damel. Mboten nganggur, mboten njaluk-njaluk mboten. Para nabi niku nggih nyambut damel. Mereka nyambut damel konveksi wonten mboten? Mboten enten nggih. Wonten nggih, niku diniati ittiba sinten wau? Nabi Idris nggih wonten to. Sing dagang Nabi Muhammad, nggih. Sing tukang kayu Nabi Nuh dan lain sebagainya. Nah, Nabi Daud niku saged melunakkan besi. Nek Nabi Muhammad gak kelas. Melunakkan besi gak kelas. Nabi Muhammad niku pohon, tanaman yang sudah mati, yang sudah kering dipegang sama Nabi Muhammad. Itu tanamannya langsung tumbuh, langsung hijau, hidup lagi. Sallallahu alaihi Nabi. Hebat pundi? Melunakkan besi atau menghidupkan tanaman yang sudah mati, yang sudah kering jadi hijau kembali. Hebat Kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Wah, luar biasa. Terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim niku gadah mukjizat. Tidak terbakar di dalam kobaran api. Tapi apine sejuk. Dilempar toh oleh Raja Namrud. Masuk ke dalam api itu, diperintahkan api oleh Gusti Allah, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Apinya jadi sejuk. Jadi Nabi Ibrahim di dalam api itu nyantai, enggak kepanasan, ora sumuk, kayak ruangan AC ngoten. Padahal di dalam kobaran api, di dalam api. Nabi Muhammad, api dunia ora kelas. Api dunia ndak kelas. Nabi Muhammad lebih api neraka kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi. Mangkih niku pintu surga enggak akan dibuka kecuali pertama kali yang masuk surga, yang buka pintu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki para nabi, para rasul niki madosi lho, Nabi Muhammad dia. Niki umat-umat ini yang mau masuk surga niki madosi Kanjeng Nabi. Ini ndak ada yang bisa masuk surga iki. Do pengangguran kabeh iki. Gak bisa masuk surga. Ora dibuka, malaikat Ridwan jaga, dijaga, gak ada yang boleh buka. Pokoknya nenggo Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ternyata Kanjeng Nabi niku tasih riwariwi teng neraka. Masih ke neraka Nabi Muhammad itu. Madosi sinten? Madosi umate. Madosi tiang-tiang sing kathah dosane, sering berbuat dosa besar, sering berbuat dosa kecil, ora tahu salat, ora tahu zakat, ora tahu poso Ramadan. Poso Ramadan sing ngeses. Enten mboten? Mboten? Hah? Enten mboten? Nek bar maghrib ra apa-apa, nggih. Nek pas poso nggih ampun. Karena itu membatalkan puasa. Nah, Kanjeng Nabi niku masuk ke dalam neraka, nerakanya takut, wedi. Akhirnya neraka itu api akhirat, api neraka yang panasnya lebih dari panas api dunia berkali lipat, ratusan ribuan kali lipat. Itu menjadi sejuk untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad masuk neraka niku mboten kobong. Nabi Muhammad masuk neraka nggak terbakar, ora sumuk, tapi sejuk. Tujuannya Nabi Muhammad napa? Madosi umat kita ini loh, mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab. Amin. Masuk surga tanpa neraka. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang punya hajat di sini dikabulkan oleh Allah. Yang punya kesulitan dipermudah oleh Allah.
Yang belum punya pekerjaan diberi pekerjaan oleh Allah. Yang belum punya keturunan diberi keturunan oleh Allah. Yang belum punya jodoh diberi jodoh oleh Allah. Jodoh yang saleh salehah, punya keturunan yang saleh salehah, menjadi hamba yang muttaqin, menjadi hamba yang muflihin, menjadi hamba yang nasirin, qanitin, qanitat, abidin, abidat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.